Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Fajar Pradana. Pada video ini saya akan membahas mengenai black box testing. Sesuai dengan namanya, black box testing itu adalah kotak hitam. Program yang akan kita uji itu diasumsikan berada di dalam kotak berwarna hitam yang kita tidak bisa melihat unit atau struktur di dalam program tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan input lalu mengamati output maupun behavior dari program yang akan kita uji. Karena itulah black box testing ini banyak yang menyebut sebagai behavior testing maupun functional testing. Pengujian kotak hitam ini fokus pada kebutuhan fungsional dari perangkat lunak. Jadi, banyak dari kasus uji itu sebenarnya akan merefer dari kalimat-kalimat kebutuhan atau requirement yang sudah didefinisikan pada fase analisis kebutuhan. Sifat dari pengujian ini adalah pelengkap bagi white box, bukan sebagai alternatif. Jadi, lakukan dulu untuk yang white box, lalu kemudian setelah white box itu dinyatakan valid, baru Anda boleh melakukan yang namanya pengujian kotak hitam. Ya itu tadi, karena kotak hitam itu sebenarnya adalah sebagai analogi bahwa kita tidak bisa melihat struktur dari program yang akan kita uji. Jadi kalau Anda melakukan bypass, melakukan pengujian secara black box, itu akan sangat-sangat beresiko. Anda tidak akan sadar bahwa ternyata unit terkecilnya yang tadi unit terkecilnya yang sebenarnya itu sangat krusial, namun tidak kita uji sama sekali. Kita hanya melakukan pengujian secara behavior. Sebenarnya ada banyak jenis pengujian yang menggunakan teknik kotak hitam. Namun pada video kali ini saya membahas 4 jenis pengujian kotak hitam atau black box testing yang paling banyak digunakan oleh para developer ataupun software tester. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah equivalent class testing atau pengujian kelas equivalent. Pengujian ini dikenal sebagai pengujian partisi equivalent, dilakukan dengan membagi domain inputan sebagai program menjadi kelas-kelas data, di mana nantinya kasus uji akan diturunkan dari kelas-kelas data tersebut. Simpelnya sebenarnya nih, satu kasus uji akan mengcover satu kelas kesalahan. Jadi kita tidak perlu melakukan pengujian yang satu persatu untuk setiap data inputan, tapi satu pengujian itu bisa mewakili kelas equivalentnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti ini, untuk kasus di mana kondisi masukan itu adalah sebuah range ya. Berarti kalau sebuah range, kita harus menyiapkan satu kelas equivalent valid dan dua kelas equivalent tidak valid. Jadi misalnya seperti ini. Requirement-nya dari sebuah aplikasi itu adalah mampu melakukan counter ya, yang hanya bisa menghitung 1 sampai 999. Sesuai aturan mainnya tadi, berarti Anda harus menyiapkan satu kelompok kelas yang valid, yaitu kasus uji valid dari nilai 1 sampai 999, sedangkan kasus uji tidak valid yang pertama, Anda harus punya kasus uji yang bisa mewakili counter kurang dari 1 dan counter lebih dari 999. Jadi, misalnya untuk kasus uji valid, bukan berarti Anda harus melakukan uji coba untuk data 1, kemudian masukkan data 2, data 3, berarti ada 999 pengujian. Tidak seperti itu, tapi Anda hanya memilih saja dari kelompok kelas tersebut. Misalnya, Anda memilih angka 785, berarti itu kan sudah mewakili kasus uji yang valid. Jadi, silakan untuk kasus uji valid yang pertama, Anda memberikan input kepada aplikasi tersebut dengan nilai 789 tersebut. Nah, kemudian untuk yang tidak valid, Anda kan punya dua kelompok kelas tadi ya. Yang pertama counter kurang dari 1 dan counter lebih dari 999. Anda pilih salah satu saja. Yang pertama untuk counter kurang dari 1, Anda bisa mencoba dengan min 15. Kemudian untuk yang kedua, Anda bisa coba dengan masukan atau inputan 1500 misalnya. Itu sudah mewakili dari kelompok data yang tidak valid. Berarti total Anda punya minimal 3 kasus uji. 1 untuk kasus valid dan 2 itu adalah untuk kasus yang tidak valid. Begitu juga untuk contoh berikut ini terkait dengan requirement. Merek mobil yang diperbolehkan adalah Toyota, Honda, Daihatsu, dan Suzuki. Untuk kasus seperti ini, Anda paling tidak menyiapkan kelompok data yang uji valid dan uji yang tidak valid.
uji valid silahkan dipilih. Bukan berarti Anda harus mencoba semuanya. Pilih salah satu saja dari kelompok yang valid di sini. Misalnya Anda membuat kasus uji yang memasukkan data Daihatsu. Nah, berarti itu diperbolehkan ya harusnya ya. Expected requirement-nya, jadi expected yang hasil yang diharapkan itu diperbolehkan. Sedangkan yang tidak valid, Anda bisa memilih merek mobil bebas sembarang di luar dari merek yang sesuai requirement tersebut. Misalnya Anda memilih yang Kia, seperti itu. Kemudian yang kedua, limit testing. Sesuai dengan namanya, limit testing ini adalah pengujian batasan ya. Jadi pengujian ini dikenal dengan nama analisis nilai batas atau boundary value analysis (BVA). Ini termasuk jenis pengujian kotak hitam. Sesuai dengan namanya tadi bahwa kita akan menguji input yang berada pada perbatasan. Nah, ini menarik nih. Jadi biasanya bug itu muncul bukan di nilai-nilai yang normal ya, valid ataupun tidak valid, tapi biasanya munculnya di perbatasan. Contohnya seperti ini. Jika masukan data valid itu -1 dan 1,0, biasanya Anda harus menyiapkan paling tidak dua kasus valid dan 2 kasus tidak valid. Yang kasus valid berarti Anda kan harus mencoba sesuai requirement ya, 1,0 sama -1,0. Itu jelas, nggak usah dibahas lagi. Nah, yang menarik di sini adalah kasus uji tidak validnya. Anda harus mencoba dengan data yang tidak valid. Bukan -3, -4, -5 itu jelas tidak valid, tapi Anda coba di perbatasan. -1,0001 dan 1,0001. Dan itu kan sudah masuk kelompok yang tidak valid. Nah, itulah masuk yang dimaksud dengan pengujian limit atau boundary value analysis. Yang ketiga adalah robustness testing atau pengujian acak ya. Pengujian ini termasuk juga dengan teknik kotak hitam. Sesuai dengan namanya, acak berarti Anda akan memasukkan inputan atau masukan yang memang itu tidak diharapkan, yang tidak sesuai dengan fungsional sekalipun. Ini tidak tercantum di requirement. Jadi memasukkan angka random, misalnya di requirement-nya berbunyi username itu harus formatnya huruf, ya Anda untuk robustness testing masukkan nilai sembarang, tanda seru, tanda pagar, tanda koma, ya, tanda petik, semua Anda masukkan. Ya. Kalau dibatasi 5 karakter, Anda masukkan dengan 10 karakter. Ya, kira-kira kenapa ya dilakukan seperti itu? Karena environment yang dihadapi oleh pengguna nanti itu tidak selalu atau tidak selamanya ideal sesuai dengan prediksi kita. Biasanya yang terjadi adalah mungkin keyboardnya rusak atau terjadi salah input. Itu kalau Anda tidak melakukan robustness testing, resiko sistem Anda itu hang atau shutdown setelah menerima masukan tersebut itu sangat mungkin terjadi. Jadi robustness testing ini contohnya tadi, jika masukkan sebuah password valid ada 5 karakter, kasus ujinya itu masukkan sembarang karakter dan sembarang jumlah karakter, misalnya Z pagar 12 atau IU831-280J. Ya, jadi random ya, expected result-nya adalah perangkat lunak tidak boleh mengalami hang. Dan yang terakhir, requirement testing. Ini adalah pengujian kotak hitam juga, sesuai dengan namanya, requirement testing. Berarti Anda akan menguji semua requirement yang sudah didefinisikan di fase analisis. Jika Anda mendefinisikan 10 kebutuhan fungsional dan 5 kebutuhan non-fungsional, itu satu persatu Anda harus buat kasus ujinya. Biasanya itu akan terkait, kalau non-fungsional terkait dengan performance, security, dan lain sebagainya, itu harus Anda uji. Dan nanti untuk melakukan validasinya, Anda harus punya yang namanya traceability metric. Ya, requirement-nya apa, kode kebutuhannya apa, ya, kode requirement-nya apa, kemudian kasus ujinya seperti apa, dan hasilnya adalah valid ataupun tidak valid. Nah, itu adalah requirement testing. Dari keempat ini, mana yang harus Anda lakukan, apakah semuanya, itu kembali lagi ke urgensi dari pengujian itu sendiri. Namun, saya bisa merumuskan ke dalam yang namanya adalah strategi pengujian. Strategi pengujian ini adalah aktivitas yang mengintegrasikan kasus-kasus uji dari beberapa teknik yang ada dalam sebuah rangkaian langkah-langkah pengujian terencana. Ya. Urgensinya tak lain tak bukan adalah efisiensi, ya, mempercepat waktu pengujian dan tidak mempercepat saja, tapi kemungkinan untuk mendapatkan bug atau kesalahan itu juga haruslah tetap tinggi ya.
Tahapannya adalah yang pertama pengujian dimulai dari yang paling kecil, yaitu pengujian unit. Kemudian yang kedua pengujian integrasi, pengujian yang ketiga disebut pengujian validasi, dan yang keempat adalah pengujian sistem. Jelas pengujian unit itu Anda bisa menggunakan teknik white box ya, bisa dengan basis p-testing ataupun dengan control structure testing yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian di pengujian integrasi, ketika semua metode itu sudah Anda uji secara mandiri, lalu lakukanlah pengujian integrasi antar metode. Anda coba hubungkan ya, kemudian buat kasus uji di situ, apakah setelah diintegrasikan tetap sesuai dengan yang Anda harapkan. Kemudian validasi. Nah, validasi baru lakukan secara black box dari keempat jenis tadi. Mau dilakukan secara limit, ataupun validasi, ataupun equivalent class testing, silahkan. Dan terakhir adalah pengujian sistem. Ketika memang sistem Anda itu, atau perangkat lunak Anda itu adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Itu bisa gunakan dengan black box testing. Sekian video saya mengenai pengujian kotak hitam. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.